menjadi lebih kuat. Tepat saat itu, sistemnya selesai diperbarui. Melihat perkembangan ini, dia sangat senang. Tiba-tiba, sebuah mesin aneh muncul begitu saja tepat di hadapan Wong. Karena penasaran, dia bertanya apakah ini mesin undian. Sistem membenarkan dan menjelaskan biaya tiap putaran adalah 100 kg emas. Sistem menjanjikan banyak hadiah berharga yang sepadan. Tapi Wong kecewa karena dia sudah menghabiskan 40.000 kilogram emas. Biaya undiannya masih saja sangat mahal. Dia menghela napas, sadar bahwa untuk menjadi kuat memang butuh modal besar. Apalagi sisa emasnya masih melimpah. Dia lalu teringat kalau keberuntungannya dalam bermain game sejak kecil selalu luar biasa. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba. Dengan penuh semangat dia menarik tuas mesin itu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mesin itu menampilkan ilmu bela diri super sebagai hadiahnya. Wong terpukau karena jurus ini bisa menghabisi geng hiu dan elang. Bahkan di dunianya sendiri, dia tidak perlu takut lagi pada Li. Namun tepat saat dia membayangkan hal itu, mesin terus berputar. Dan akhirnya mesin itu hanya memberikan 1 poin atribut saja. Wong merasa sangat kesal dan kecewa setelah keluar banyak emas. Dia hanya mendapatkan hasil sekecil ini. Kesal, Wong langsung memerintahkan mesin untuk melakukan 10 kali undian sekaligus. Dia melihat beberapa slot kosong saat undian berputar. Dia mendapatkan 2 granat, keker malam, dan sebuah peluncur roket, lengkap dengan 3 roket, sebungkus cemilan pedas, serta buku keahlian spesialisasi menembak. Meski dapat banyak barang, dia tidak puas. Karena jurus bela diri yang sangat dia inginkan belum juga didapatkan. Dia lalu menyuruh sistem membuka halaman atribut pribadinya. Wong ingin memeriksa apa saja yang sudah dia peroleh. Setelah melihatnya, dia meminta penjelasan tentang keahlian barunya itu. Sistem menjelaskan bahwa keahlian spesialisasi menembak ini masih tingkat 1 dan bisa meningkatkan akurasi tembakan sebesar 10 poin. Wong bergumam bahwa sepertinya menghabisi para pengembara adalah satu-satunya cara terbaik untuk meningkatkan keahlian menembak ini. Karena tidak puas, dia bertaruh lagi 10 kali. Nah, menurut kalian apakah kali ini dia akan beruntung? Sistem mulai berputar, dan kali ini dia hanya mendapatkan 2 bungkus cemilan pedas serta sebotol air mineral biasa. Tapi di antara semua itu, ada 2 barang menarik yaitu sekotak peluru senapan dan sebuah jurus bela diri baru. Jurus itu bernama Telapak Prajurit Perkasa. Wong merasa sangat lega karena akhirnya dia memiliki keahlian bertarung untuk bertahan. Kini dia bisa melindungi dirinya dengan baik di dunia manapun. Dia segera memeriksa sisa emas yang dimilikinya. Ternyata tersisa 450 kg emas di ruang sistem yang akan dia simpan untuk keadaan darurat. 1 hari di dunianya setara dengan 7 hari di sini. Demi keselamatan Guan dan Miao, dia harus melemahkan geng hiu dahulu sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Sementara itu, Miao sedang menikmati kesegaran segelas cola dengan wajah penuh kekaguman. Melihat kebahagiaan itu, Guan menggoda bahwa ekspresi Miao persis seperti saat pertama kali mencicipi cola pemberiannya dahulu. Miao tersenyum dan berkata bahwa sebelum kiamat mereka bebas minum kapan saja. Tapi kini hal itu menjadi kemewahan langka. Guan meyakinkan bahwa Wong sangat hebat dan selama bersamanya mereka tidak akan pernah kekurangan minuman apapun di sini. Melihat wajah imut Miao, Guan terus menggodanya karena gadis itu selalu tampak sangat gembira setiap kali membicarakan Wong. Guan bertanya apakah Miao menyukainya, membuat Miao terkejut dan membantahnya. Saat sedang asyik mengobrol, Wong pun tiba. Wong berkata urusannya sudah selesai dan ini waktunya pergi. Miao menyarankan untuk menyerang selagi geng hiu sedang melemah. Dia ingin membakar tempat itu untuk memanfaatkan situasi. Namun Wong menolak karena dia memiliki rencana yang jauh lebih baik, yaitu pergi membantu geng elang. Mendengar hal itu, kedua gadis merasa bingung. Wong lalu menjelaskan taktik cerdiknya. Membantu mereka adalah cara terpintar untuk memukul mundur musuh. Sementara itu di markas rahasia, baku tembak pun terjadi. Anggota geng elang menembaki musuh yang mengepung di luar. Di kejauhan, Chen tampak duduk bersama pemimpin geng hiu. Chen bertanya apakah tidak terlalu kejam menumbalkan anak buah mereka. Sang ketua menjawab bahwa pemuda polos itu memang disiap hanya untuk menanggung akibat demi bos besar seperti mereka. Semua omong kosong tentang kesetiaan hanyalah alat kendali belaka.
Mereka dikirim ke garis depan hanya untuk menjadi tameng hidup. Dia mengakui musuhnya memang kuat, tapi sangat bodoh. Sang ketua sengaja mengirim kelompok tameng itu agar musuh terpancing untuk menjaga ketat pintu gerbang utama mereka. Karena jumlah penjaga yang sedikit, otomatis 3 sisi lainnya di markas mereka akan menjadi sangat lemah tanpa perlindungan. Pasukan mereka menang jumlah 4-1. Sekali saja pertahanan itu ditembus, maka riwayat lawan akan tamat. Sementara itu, seorang pria di sisi luar gedung tiba-tiba melihat hal mengejutkan. Penasaran? Ikuti terus kelanjutannya. Kalian harus lihat ini. Sekelompok pria terlihat merayap naik. Penjaga yang panik langsung memanggil bantuan, melaporkan serbuan geng hiu. Mereka mendekati sayap timur. Mendengar kabar buruk ini, Fei sangat terkejut dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menembak. Perintah itu langsung dilaksanakan. Namun, saat salah satu penyerang berhasil mencapai atap, tiba-tiba sebuah peluru langsung bersarang di kepalanya. Tembakan itu datang dari belakang. Anggota geng hiu terkejut setengah mati begitu menyadari ada penembak jitu yang sedang mengincar mereka. Mereka yakin ini ulah orang yang sama dengan penyerang sebelumnya. Salah satu anak buah Xing, sang bos geng hiu, segera melaporkannya. Xing langsung murka. Saat Chen menyarankan untuk mundur, Xing yang mengamuk menendangnya keluar dari mobil dan menyuruhnya mencari si penembak. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan penembak jitu itu dengan cara apapun dan mereka pun langsung menyebar. Pencarian pun dimulai. Sementara itu, Guan merunduk setelah menyadari posisi mereka ketahuan. Dia ingat betul pesan penting dari Wong. Mereka harus terus berpindah tempat setelah menembak, agar musuh kebingungan dan tidak bisa menebak berapa jumlah penembak sebenarnya. Guan pun bergegas pindah posisi. Di saat yang sama, Fei memerintahkan pasukannya menjaga sayap timur, barat, dan selatan dengan ketat. Mereka harus memastikan geng hiu tidak bisa lolos. Nah, disinilah kalian harus perhatikan baik-baik. Kabar mengejutkan tiba-tiba datang. Serangan geng hiu berhasil ditahan berkat bantuan misterius, membuat Fei merasa sangat lega. Sementara kedua gadis itu terus menembaki musuh, Wong berdiri di atas atap sambil tersenyum tipis. Geng elang sama sekali tidak tahu kalau dia yang merencanakan semua bantuan ini. Dia mengirim Miao dan Guan untuk mengacaukan geng hiu. 2 penembak jitu ini dijamin bakal membuat musuh mereka gila setengah mati. Meski tidak memberi kerusakan fatal, kekacauan ini sudah cukup bagi Wong untuk menunggu momen paling pas sebelum ikut menyerang. Sementara itu, anak buah Xing mulai panik karena terus-menerus ditembaki. Mereka kebingungan karena posisi penembak jitu itu sangat tersembunyi. Mereka bahkan sudah kehilangan lebih dari 20 orang. Xing yang murka tetap memerintahkan pasukannya untuk terus maju menyerang. Dari tempat persembunyiannya, Fei merasa heran melihat geng hiu berkumpul sedekat itu. Jelas ini tindakan yang sangat bodoh. Jika musuh memaksa masuk, pertempuran jarak dekat yang sengit tidak akan terhindarkan. Tiba-tiba, mata Fei terbelalak melihat kedatangan Xing. Dia datang mengendarai mobil yang dipasangi senapan mesin besar. Kemarahan Fei langsung memuncak karena Xing lah penyebab semua kekacauan ini. Menggunakan pelantang suara, Xing menawarkan sebuah kesepakatan damai. Dia berjanji akan menghentikan serangan jika Fei mau tunduk padanya. Tentu saja, Fei langsung menolak mentah-mentah tawaran konyol itu. Xing yang merasa terhina langsung tersulut emosinya. Dia berteriak menjanjikan hadiah 10 karung tepung bagi siapa saja yang berhasil menyeret Fei hidup-hidup ke hadapannya. Mendengar hadiah menggiurkan itu, anak buah Xing langsung merangsek maju membawa tangga. Saat Fei mencoba membalas, senapan mesin Xing mulai menyalak. Kalian pasti berpikir ini akhir dari Fei kan? Tapi tepat saat Chen menyuruh anak buahnya maju menyerbu, tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang atap gedung sebelah. Tembakan roket meluncur deras menghancurkan mobil Xing seketika. Semua orang terkejut setengah mati. Serangan dahsyat itu ternyata diluncurkan oleh Wong, membuat kubu Fei kembali bernapas lega. Mengetahui ada sekutu kuat di pihak mereka, Fei kembali memimpin pasukannya untuk membantai sisa-sisa anggota geng hiu yang kocar-kacir. Chen segera memapah Xing yang terluka parah. Dia benar-benar terkejut melihat kekuatan tempur rahasia dari geng elang ini. Saat musuh mundur teratur, Wong mengawasi dari jauh dengan puas karena rencananya berjalan mulus tanpa hambatan sama sekali. Geng hiu dipastikan tidak akan mengganggu Guan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seorang anak buah melapor pada Fei tentang kondisi mereka.
Meskipun menderita banyak korban jiwa, mereka berhasil bertahan. Fei pun memerintahkan anak buahnya segera membawa senjata andalan miliknya. Sementara itu Wong menyimpan kembali peluncur roketnya ke dalam sistem. Di tengah kepuasannya suara lantang Fei terdengar menggema. Fei berteriak mengucapkan terima kasih pada penyelamat misterius mereka. Dia sangat menghargai bantuan yang telah menyelamatkan nyawa pasukannya. Dia berjanji geng Elang akan selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Meski kedua kubu hancur lebur, geng Hiu menderita paling parah. Jumlah mereka menyusut drastis dari 100 orang menjadi hanya 30, dengan sebagian besar terluka sangat parah. Dengan kondisi Xing yang sekarat dan geng Elang yang harus memulihkan diri, situasi dipastikan akan tenang untuk sementara waktu. Kini Wong bisa bersantai di rumah bersama Guan, Miao, Cheng Ping, dan yang lainnya sambil merayakan kemenangan manis mereka. Cheng Ping tak menyangka kalau hanya dengan mengandalkan 3 orang saja, mereka sanggup mengobrak-abrik pertahanan 2 geng besar sekaligus. Dia menyesali kakinya yang terluka. Jika tidak dia pasti sudah ikut menembak. Xian juga ingin ikut, tapi langsung diejek oleh Xiao Bao. Dia mengejek Xian terlalu lambat berlari. Sambil tertawa bersama, Wong meyakinkan bahwa masih banyak kesempatan bertempur di masa depan. Wong menjelaskan bahwa geng Hiu dan Elang tidak akan bergerak dalam waktu dekat, namun mereka tetap harus waspada. Demi keamanan bersama, Wong menyarankan agar mereka segera mencari tempat tinggal baru di pinggiran kota yang lebih tenang. Meski banyak gelandangan, tempat sepi itu meminimalkan risiko serangan mendadak. Wong juga berencana melakukan perjalanan penting terlebih dahulu. Dia berjanji akan membawakan makanan saat kembali nanti. Nah, bagaimana kelanjutan perjalanan mereka? Mari kita nantikan kelanjutannya bersama-sama. Yuk, temenin aku ngikutin Wong nyari rumah baru. Miao nanya apa Wong bakal balik ke organisasi itu, dan Wong mengiyakan. Dia bakal pergi 7 hari buat ambil persediaan. Pas balik, dia bakal bawa banyak makanan, termasuk sayur segar dan daging. Wong nanya mereka mau makan apa, dan semuanya langsung request. Wong pun janji bakal bawain semua makanan itu buat mereka. Setelah puas pesta, besok paginya mereka langsung berangkat ke pinggiran kota. Di sana, para wanderer berkeliaran di mana-mana. Tapi justru itu alasan Wong milih tempat ini. Mulai sekarang, dia harus terus berburu wanderer demi menaikkan level kemampuannya. Demi keamanan, Wong membekali Xian dan Xiaowa dengan senjata sisa geng Hiu. Memang kelihatan agak aneh sih kalau dipikir-pikir ngasih senjata ke anak-anak. Tapi di dunia kiamat ini, senjata adalah satu-satunya cara buat melindungi diri dan orang sekitar. Begitu masuk gedung, Wong langsung naruh kotak berisi 10.000 peluru di depan mereka dan bilang kalau jumlah itu bakal cukup buat semuanya. Wong berencana buat ngebersihin para wanderer di sekitar sini besok pagi sekalian buat latihan menembak. Xian dan Xiao Bao bakal ikutan latihan. Miao kaget banget pas tahu Wong punya stok 10.000 peluru sebanyak itu. Sementara Guan dengan senang hati mau ikutan juga. Miao bilang kemampuan menembaknya sudah bagus, jadi mending mereka melakukan hal lain. Dia juga ngingetin, meski Wong pergi sebentar, mereka tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan krisis makanan dengan mencari sayur liar. Nah, perhatiin bagian ini, mereka mau nyari sayur liar di gunung besok pagi. Wong langsung setuju dan bilang dia, udah bosan makan mie instan tiap hari dan pengen coba sayuran segar. Guan yang dengar itu langsung menawarkan diri buat pergi nyari bareng Miao. Padahal sebenarnya Guan berharap bisa berduaan sama Wong sebelum cowok itu pergi, tapi ya sudahlah. Keesokan harinya, Wong ngajak Xian sama Xiao Bao buat latihan nembak di atas atap sebuah gedung tua yang cukup tinggi. Pas Xian melihat para wanderer merayap di dekat sana, dia malah kegirangan beda sama Xiao Bao yang kelihatan cemas. Wong menenangkannya dan bilang kalau mereka sengaja mengumpulkan monster-monster itu. Wong membidik lalu menembak kepala wanderer itu dengan tepat. Lalu menyuruh anak-anak mulai latihan. Pinggiran kota emang tempat pas buat latihan. Makanya mereka seharian penuh cuman fokus menembak. Tak terasa hari pun sudah sore. Selama beberapa hari sebelum Wong pergi, mereka terus berburu monster di area ini dan menghabiskan sekitar 3.000 peluru sampai areanya benar-benar bersih. Wong menyadari kalau kemampuan menembak anak-anak meningkat sangat pesat.
artinya pertahanan tim mereka makin kuat. Kemampuan Wong sendiri juga ikut bertambah hebat. Di saat bersamaan, sistem memberitahu kalau keahlian menembak dan jurus telapak dewa perangnya berhasil naik level sekarang. Begitu pulang ke rumah, mereka semua dibikin kaget setengah mati melihat meja makan yang penuh dengan pesta makanan, Guan. Kalian pasti tahu kan siapa koki hebatnya? Yup, Meow seharian di dapur masak hidangan mewah ini khusus buat si Wong. Wong kelihatan bingung, sampai akhirnya Chung Ping ikut menjelaskan kalau semua ini disiapkan sejak Meow tahu kalau Wong bakal pergi. Meow pengen banget bikin makan malam perpisahan yang spesial. Chung Ping juga cerita kalau dia dan Guan pergi berburu bersama, mencari sayur liar, ubi jalar, bahkan sampai mengetuk pintu rumah-rumah kosong, cuma buat nyari bumbu dapur demi makan malam ini. Saat asik mengobrol, Meow datang membawa sisa hidangan lainnya. Wong langsung berterima kasih atas semua usaha Meow menyajikan makanan ini. Meow tersenyum lalu mengingatkan Wong buat berterima kasih juga pada Guan karena dialah yang berhasil menangkap semua ayam hutan. Wong langsung merangkul pundak Guan sambil memujinya setinggi langit. Sambil tersenyum lebar dia bilang kalau Guan itu luar biasa hebat. Wong juga bilang mereka tidak perlu sungkan satu sama lain. Ucapan itu seketika membuat hati Guan merasa sangat bahagia. Begitu mereka duduk melingkar, si An langsung bertanya apa mereka boleh makan. Meow pun mengangguk sambil tersenyum manis dan mereka mulai menyantap makanan dengan penuh canda tawa hangat. Setelah selesai makan, Wong menyerahkan peluncur roket beserta senjata lainnya. Guan menatapnya cemas dan bertanya bagaimana Wong bisa bertahan tanpa senjata berat itu di luar sana nanti. Wong menenangkannya dengan senyum penuh percaya diri. Baginya satu pistol saja sudah lebih dari cukup. Wong memberitahu semuanya kalau dia bakal pergi malam ini dan mempercayakan keamanan markas kepada mereka. Meow dengan penuh keyakinan berjanji bakal menjaga tempat ini sebaik mungkin. Di momen emosional itu, Guan dengan lembut bertanya apakah dia boleh ikut karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Wong. Wong menolaknya dengan halus, lalu menjelaskan kalau peran Guan sangat penting di sini demi melindungi yang lain. Wong berjanji bakal kembali dalam 7 hari dan Guan akhirnya setuju. Setelah itu, Wong masuk ke kamarnya, sementara Guan dan Meow berdiri di luar. Meow bertanya apa, Wong selalu menyendiri. Seperti itu di kamar, dan Guan mengangguk pelan. Di dalam kamar, Wong langsung mengaktifkan kemampuan sistemnya dan seketika terteleportasi kembali ke dunia asalnya. Dia mendapati dirinya sedang nongkrong santai di kafe bersama teman-temannya Xing dan Hongfi. Wong makan dengan sangat lahap sampai Xing meledeknya. Kenapa dia terlihat seperti hantu kelaparan sehabis pulang kampung? Wong cuma ketawa. Nah, kira-kira petualangan gila apa lagi ya yang bakal kita tonton nanti? Yuk, pantau terus. Akhirnya dia memilih tempat ini. Kalian tahu sendiri, di dunia pasca kiamat dia harus selalu waspada terhadap ancaman luar, para pengembara jahat dan kelangkaan makanan. Tapi di dunianya sendiri mereka bisa santai berjemur dan makan sepuasnya, sesuka hati mereka. Tiba-tiba, Hongfi memperingatkan Wong untuk berhati-hati karena telah menyinggung orang bernama Li yang sedang mencarinya. Wong menyuruh mereka tenang dan menanyakan rencana setelah lulus kuliah. Xing menjawab kemungkinan dia akan bekerja di perusahaan sekuritas atau sejenisnya. Sedangkan Hongfi ingin memulai bisnis sendiri, meski belum tahu pasti usaha apa nantinya. Mendengar itu, Wong menawarkan bisnis perhiasan emas dan perak karena dia punya jalur khusus mendapatkan barang murah. Dia mengajak mereka menjadi rekan bisnis untuk membuka toko perhiasan bersama. Hongfi lalu membalas, jika memang Wong seserius itu, mereka akan memakai uang pemberian Wong kemarin sebagai modal awal bersama. Tapi Wong langsung menolak ide tersebut. Dia meminta mereka tidak memikirkan modal karena dialah yang menanggung semuanya. Sedangkan uang kemarin anggap saja uang saku. Namun Xing merasa cemas dan bertanya apakah membuka toko tidak butuh biaya besar, serta apakah uang Wong cukup. Wong berkata dia akan menginvestasikan 20 juta yuan dan 4.000 gram emas. Kedua temannya pun mulai menghitung. Saat tahu nilainya mencapai 800 juta, mereka langsung syok berat. Kalian pasti tahu bagaimana kagetnya reaksi mereka saat itu.
Wong berjanji menunjukkan emasnya nanti di dalam villa pribadinya. Sesampainya di sana, melihat tumpukan emas yang sangat banyak, mereka benar-benar terperangah. Hong Fei bahkan langsung mencengkeram kerah baju Wong, menanyakan apakah dia melakukan tindakan kriminal ilegal. Wong tertawa dan menjamin semuanya aman. Dia meminta mereka fokus mencari lokasi strategis serta mengurus izin usaha dahulu. Mereka berdua pun setuju dengan sangat gembira. Tanpa membuang waktu lama, Wong langsung memberikan tawaran yang sangat menarik. Dia akan memberikan bagian saham sebesar 10% untuk masing-masing temannya. Mereka kembali dibuat terkejut luar biasa. Mereka merasa ini terlalu berlebihan. Namun Wong mengabaikannya. Dia menunjuk Xing yang supel untuk memimpin tim penjualan. Lalu dia menugaskan Hong Fei yang pendiam untuk mengurus administrasi internal, sekaligus mempelajari desain perhiasan yang indah. Mereka berdua menerima peran masing-masing dengan senang hati. Wong lalu menambahkan rencana ekspansi masa depan mereka. Setelah toko berjalan lancar, mereka akan mendirikan perusahaan investasi dan meminta Xing mengelola bisnis saham tersebut. Dia membayangkan mereka bertiga berkolaborasi membangun sebuah imperium bisnis raksasa yang tidak akan tergoyahkan nantinya. Xing dan Hong Fei yang bersemangat langsung memeluk Wong erat. Di tengah momen emosional itu ponsel Wong berdering. Dia tersenyum membaca pesan bahwa pesanannya telah tiba. Di luar, sebuah truk besar bermuatan penuh terlihat berhenti. Truk itu membawa beras, mie, sayuran, dan buah-buahan melimpah. Teman-temannya terheran-heran melihat pasokan makanan sebanyak itu. Mereka curiga dia mau bersembunyi dari Li. Kalian pasti berpikiran sama kan? Tapi Wong menggeleng santai menepisnya. Ternyata dia punya tujuan yang jauh lebih besar. Teman-temannya pun tidak bertanya lagi demi menghargai keputusannya. Mereka berjanji akan fokus mengurus perusahaan saja. Wong berterima kasih lalu mengingatkan mereka untuk makan malam bersama nanti. Wong lalu berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai, menikmati suasana sekitar yang sangat kontras dengan dunia kiamat. Dia merenungkan betapa lamanya waktu yang telah ia habiskan di dunia mengerikan pasca kehancuran tersebut. Lingkungan dunianya yang dahulu terasa akrab, kini tampak asing baginya setelah berjuang bertahan hidup di sana. Kerasnya dunia kiamat telah mengubah kepribadiannya menjadi lebih peka dan waspada terhadap perbedaan kedua dimensi ini. Saat melihat pejalan kaki, mereka tampak begitu santai tanpa beban. Semua itu terlihat jelas dari sudut pandangnya kini. Sudut pandang baru yang ia dapatkan berkat kekayaan melimpah dan kekuatan yang kini dimilikinya. Jika bukan karena tantangan dunia kiamat, dia mungkin masih bingung memikirkan masa depan setelah lulus kuliah nanti. Sama seperti mahasiswa biasa pada umumnya. Di mata orang lain, ia mungkin hanya terlihat seperti siswa biasa. Namun Wong sadar pencapaiannya saat ini belumlah seberapa jika dibandingkan perjuangan keras para pendahulunya terdahulu. Meskipun begitu, dia sangat bersyukur atas kesempatan emas ini dan bertekad untuk terus melangkah maju tanpa ragu. Dia bersumpah akan mendominasi kedua dunia dan membangun dinasti kekuasaan yang takkan pernah tertandingi oleh siapapun. Saat Wong sedang berjalan dengan santai, sekelompok pria berwajah sangar tiba-tiba datang menghadangnya dan bertanya apakah dia adalah Wong. Seketika Wong menyadari bahwa para preman ini adalah suruhan Li untuk mengancamnya. Dia pun mengiyakan dengan tenang. Dong dari geng macan hitam mencoba memperkenalkan diri. Tetapi Wong langsung memotong ucapannya tanpa rasa takut sedikit pun. Wong menyuruh mereka diam karena tahu siapa dalangnya. Dong yang melihat ketenangan Wong langsung menyeringai dengan meremehkan. Dia mengancam akan mematahkan salah satu kaki Wong atas perintah Li. Namun Wong justru membalas ancaman itu dengan sangat dingin. Wong menyuruh mereka mengambil nyawanya jika mampu tapi mengajak ke tempat sepi. Kalian siap melihat pertarungan epik selanjutnya. Nah, kalian dan saya bakal lihat seberapa berani si Wong ini saat mereka pindah ke tempat sepi. Berpindah ke tempat sunyi tanpa ada yang melihat. Dong memuji keberanian Wong, tapi Wong memperingatkan agar tidak macam-macam karena dia sendirian dan menantang mereka bertarung. Dong langsung menyuruh anak buahnya maju. Begitu mereka menyerang, Wong mengaktifkan jurus. Telapak dewa perang perkasa yang sudah naik ke tingkat 2. Dia menghantam dada lawan hingga terpental jauh ke udara. Dong sangat terkejut dan menduga Wong adalah seniman bela diri asli. Anak buah Dong mulai menyerang menggunakan senjata mereka. Tapi Wong berhasil menghindar meski punggungnya sempat tersayat sedikit. Dia tetap fokus dan mendorong para penyerang itu mundur.
Seketika Dong ikut terjun bertarung. Saat Dong mencoba menebasnya, Wong dengan nekat menangkap pedang itu memakai tangan kosong, membuat Dong syok berat. Melihat ada kesempatan, Wong menendang selangkangan Dong hingga dia menjerit kesakitan. Wong lalu menampar wajah Dong sampai terjungkal ke belakang. Anak buah Dong panik. Saat mereka semua mulai merasa ketakutan menghadapi Wong, bantuan pasukan baru akhirnya datang, membuat mereka lega kembali. Seseorang membantu Dong berdiri, yang langsung berteriak marah bahwa dia awalnya cuma ingin mematahkan satu kakinya, tapi sekarang Wong tidak akan dibiarkan hidup. Wong melihat jumlah musuh yang bertambah dan merasa jurus telapak dewa perangnya hanya cukup untuk menahan 5 atau 6 orang, sedangkan lawan sebanyak ini jelas terlalu berat. Dia memutuskan mengambil risiko. Nah, bersiaplah untuk adegan gila ini. Wong mengeluarkan pistol dari ruang penyimpanan, lalu melepas tembakan ke udara. Melihat senjata di tangan Wong, semua orang langsung gemetar ketakutan sambil berbisik menanyakan dari mana dia mendapat senjata api. Wong dengan tegas menantang siapa saja yang tidak takut mati untuk segera maju melangkah ke depan menghadapinya. Dong mencoba membakar semangat anak buahnya, berteriak bahwa itu cuma satu pistol. Namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Wong menembak langsung ke kaki Dong. Dong menjerit histeris sambil memegangi lukanya. Wong dengan santai bertanya siapa giliran berikutnya dan menawarkan peluru gratis ke tubuh mereka. Ketakutan, anak buah Dong bergegas memapahnya. Begitu moncong pistol diarahkan lagi, sikap Dong langsung menciut drastis. Dia terbata-bata menyatakan geng macan hitam kini siap menjadi sekutunya. Anak buahnya pun ikut menyahut, memohon agar nyawa mereka diampuni. Air mata mereka berlinang saat meminta belas kasihan. Wong menatap dingin dan menyindir niat awal mereka yang ingin memberinya pelajaran berharga. Mereka pun buru-buru menjawab sudah kapok dan dengan pasrah memohon izin untuk pergi. Begitu mendapat anggukan dari Wong, mereka langsung memapah Dong dan kabur sekencang mungkin dari sana. Saat mereka melarikan diri, telepon genggam Wong berdering. Rupanya itu panggilan dari temannya, Sing, yang terdengar sangat cemas. Sing bilang mendapat kabar dari teman sekelas bahwa Wong diculik sekelompok orang dan menanyakan keadaannya saat ini. Wong menenangkan Sing bahwa semuanya aman dan memintanya menjemput karena tidak ada taksi. Mari kita lihat apa rencana mereka setelah ini. Wong dan Sing akhirnya mengobrol di kafe. Sing sangat kesal mengetahui Li mengirim preman. Wong menanyakan perkembangan bisnis mereka dan absennya Hong Fi. Sing menjelaskan pendaftaran usaha sudah beres, namun izin resminya baru keluar sekitar 2 pekan lagi. Hong Fi sendiri sedang sibuk mencari lokasi toko yang strategis. Wong meminta mereka untuk tidak terburu-buru mencari ruko dan menyarankan memakai jasa agen. Saat Sing mengkhawatirkan Li lagi, Wong berjanji akan membereskannya nanti. Sekarang, fokus utama mereka adalah bisnis dan tidak perlu memikirkan hal lain. Wong lalu berpamitan karena ada urusan lain. Melihat kepergiannya, Sing bertekad bersama Hong Fi tidak akan membiarkan Li terus-menerus menindas sahabat mereka seperti ini. Wong menghubungi Hong Fi, menanyakan keberadaan Li saat ini. Hong Fi mengonfirmasi bahwa targetnya sedang asik menari di klub malam. Sementara itu, saat Li pergi ke toilet untuk buang air kecil, tiba-tiba Sing dan Hong Fi membekapnya memakai selimut, lalu memukulinya menggunakan tongkat. Setelah puas, mereka melempar Li ke kloset dan segera melarikan diri dari sana. Kembali ke vilanya, Wong menatap tumpukan logistik yang hendak dibawa menuju dunia pasca kiamat. Dia merasa persediaan makanan ini cukup untuk menghidupi semua orang selama 1 bulan penuh. Dia bahkan membawa pendingin agar mereka bisa menikmati minuman segar. Dia yakin semuanya akan senang. Wong lantas memerintahkan sistem untuk memasukkan seluruh barang ke dalam ruang penyimpanan. Sistem mengaktifkan teleportasi dan menanyakan kesiapannya. Wong mendadak ragu apakah memindahkan makanan sebanyak ini, sekaligus tidak akan membuatnya basi. Sistem meyakinkan bahwa ruang penyimpanannya memiliki fitur pengawet super sehingga kesegaran makanan terjamin.
Wong merasa sistemnya sangat luar biasa dan menjadi tenang kembali. Dia pun segera mempersiapkan diri untuk melakukan teleportasi. Sementara itu, di dunia pasca kiamat semua orang sedang cemas menanti kedatangan Wong. Xian bergumam ini sudah hari ke-7, jadi Wong harusnya segera kembali. Chung Ping menyahut bahwa jika Wong aman di dunianya, meski tidak kembali pun tidak masalah, mereka harus tetap mendoakan yang terbaik. Bagaimanapun mereka berutang budi pada kebaikan Wong yang sangat langka di dunia ini. Miao menyetujuinya. Guan menceritakan bahwa saat kepergian pertama Wong, dia merasakan hal serupa. Sempat ragu dan mengira dibohongi, namun dia tetap berharap dan memeriksa kamarnya setiap malam. Percayalah, penantian mereka ini tidak akan berakhir sia-sia. Kalian dan saya akan melihat bagaimana mereka setia menunggu kembalinya Wong, sosok yang selalu menepati janji manisnya. Saat mereka asik mengobrol, pintu tiba-tiba terbuka. Semua terkejut melihat Wang masuk, dan Guan langsung memeluknya dengan sangat erat. Guan menangis manja karena sangat merindukannya. Xiain mengira Wong akan pergi meninggalkan mereka, namun Wong menepis kekhawatiran itu. Dia selalu memegang ucapannya. Wong lalu mengajak semua orang untuk melihat tumpukan barang bagus bawaannya, terutama untuk anak-anak. Ada buah-buahan segar yang langsung mereka santap dengan wajah penuh kebahagiaan. Melihat momen manis ini, Miao pun merenung. Kepergian Wong sempat membuat semuanya dilanda cemas dan putus asa, tapi kepulangannya membawa keceriaan luar biasa bagi mereka. Dalam sekejap, Wong jadi pusat kebahagiaan kelompok ini. Wong memanggil Miao dan menyodorkan sebotol cola dingin yang menyegarkan. Minuman spesial itu khusus untuknya. Miao dan Guan mencicipinya dan langsung merasa segar kembali. Wong pun tersenyum lebar. Dia berjanji akan membawakan lebih banyak lagi nanti. Tiba-tiba Chung Ping berteriak dari belakang menanyakan titipan rokok miliknya. Wong mengangguk. Saat Chung Ping membuka kotak dan menghirup aromanya, dia menyeringai bahagia karena sudah bertahun-tahun tidak merasakannya. Aroma yang sangat dia rindukan. Wong kemudian memberitahu Guan dan Miao bahwa dia juga membawakan bumbu kuah hotpot. Dia meminta mereka menyiapkan panci agar bisa makan bersama. Proses memasak pun dimulai saat Wong memasukkan bahan-bahannya. Melihat itu, Mi mengingatkan Wong agar hemat, tapi Wong meyakinkannya bahwa stok makanan mereka masih sangat melimpah. Guan membawa sayur dan daging dan perhatikan bagaimana anak-anak begitu tidak sabar menanti hidangan lezat ini matang. Aromanya pasti sangat luar biasa. Guan tersenyum dan berkata bahwa selama bersama Wong, mereka tidak akan pernah kelaparan. Selalu ada makanan enak. Saat hidangan siap, Wong mempersilakan semua menyantapnya. Mereka makan dengan penuh rasa syukur. Saat Miao mulai menyantap makanannya, air mata langsung menetes. Wong melihat ke sekeliling dan menyadari mata semua orang berkaca-kaca. Dia bertanya apakah rasanya buruk. Miao cepat-cepat menggeleng sambil memuji kelezatannya. Mereka hanya terlalu emosional saat ini. Sudah sangat lama sekali mereka tidak merasakan makanan hangat seperti ini, mengingatkan mereka pada masa sebelum kiamat. Saat makan hotpot adalah hal biasa, makanan melimpah, dan hidup tidak sekejam sekarang di mana semua terasa indah. Xian menambahkan bahwa hidangan ini mengingatkannya pada mendiang orang tuanya serta kehangatan makan malam keluarga dahulu kala. Xiao Bao juga merindukan orang tuanya yang telah tiada. Chung Ping pun terdiam, teringat akan masa lalunya yang kelam. Dia memikirkan cucunya. Saat kiamat melanda, dia gagal melindungi keluarganya dan terpaksa bertahan hidup sendirian tanpa arah. Guan berkata, kehangatan rasa makanan ini membangkitkan memori indah masa lalu yang membuat air matanya menetes begitu saja. Kalian pasti paham betapa beratnya berjuang, dan Miao pun setuju bahwa perjalanan mereka sampai di sini tidaklah mudah. Wang mengangguk pelan lalu berkata bahwa kiamat sudah terjadi dan masa lalu yang kelam tidak bisa diubah lagi. Kini saatnya mereka menatap masa depan. Wang yakin dengan kerjasama, mereka pasti bisa bertahan hidup bersama. Mereka akan membangun rumah baru. Saat Guan bertanya tentang rencana selanjutnya, Wong menyarankan untuk menuju ke arah timur. Di sana ada laut, bahkan jika tidak ada rumah, mereka bisa mencari pulau kosong untuk dijadikan tempat tinggal baru. Selama ada tanah subur dan air, dia akan menyediakan benih sayuran cepat tumbuh serta melatih peternakan sederhana mereka.
Mereka bisa beternak babi dan unggas agar pangan selalu aman. Meski perjalanannya sangat jauh tanpa kendaraan, Wong tetap optimis. Asalkan mereka kompak, semuanya pasti bisa dilalui. Meow setuju, tapi memperingatkan bahwa jalan ke timur sangatlah berbahaya. Banyak penjara kejam berkeliaran. Namun, Xiaowa dan Xia'an menegaskan mereka sudah mahir menggunakan senjata untuk melindungi semuanya. Mereka ingin segera berkemas untuk berangkat besok pagi, tapi Wong menahannya dan menyuruh mereka tidak terburu-buru. Mereka butuh istirahat dan makan kenyang agar punya tenaga penuh. Wong mengangkat gelasnya mengajak semua bersulang menyambut masa depan. Semua orang mulai rileks menikmati malam yang indah ini. Wong juga memberitahu bahwa dia membawa sesuatu yang istimewa. Dia menyiapkan baju baru untuk semuanya setelah makan malam usai. Meow dan Guan bergegas pergi ke kamar ganti. Mereka melihat tumpukan pakaian baru yang tersusun rapi. Meow merasa heran bagaimana bisa Wong mendapatkan baju sebanyak ini. Guan mengambil satu setelan sambil tersenyum manis berkata baju ini akan sangat cocok dipakai oleh Meow yang cantik. Meow setuju lalu mulai mencobanya. Sementara itu, Wong berada di kamar mandi, meregangkan tubuhnya sambil menghela napas lega. Inilah saatnya untuk berendam air hangat yang sangat menenangkan. Namun, saat bersiap masuk bak mandi, dia melihat sesuatu. Ada pesan kecil dari Guan yang berterima kasih atas kerja kerasnya dan menulis bahwa dia telah memanaskan air tersebut agar Wong bisa mandi dengan nyaman. Tersenyum karena perhatian itu, Wong mencelupkan tangannya untuk memeriksa suhu air mandi. Suhunya sangat pas, dia pun langsung berendam dengan napas lega. Sambil rileks, Wong memikirkan perbedaan besar dunianya sekarang. Sangat kontras dengan kemewahan villa aslinya, tapi percayalah, kehangatan sederhana di dunia kiamat ini terasa jauh lebih berharga. Bayangkan saja, bagi kita mandi air hangat itu biasa, tapi bagi Wong di dunia ini, itu kemewahan luar biasa. Di dunianya dulu, hartanya melimpah ruah, bahkan tak habis 7 turunan. Tapi di sini, semua itu terasa hampa. Wong bertekad membangun tempat aman dan mandiri bagi semua orang di dunia baru ini. Tempat yang tetap kokoh walau sistem mendadak hancur demi kedamaian mereka. Saat dia melamun, tiba-tiba sistem berbunyi, menenangkan Wong bahwa fungsinya sangat aman dan kekhawatiran itu sama sekali tidak berguna. Bahkan sistem menyarankan agar dia fokus mengumpulkan lebih banyak emas untuk membuka peningkatan level yang jauh lebih tinggi. Tiba-tiba, Guan memanggilnya dari luar kamar mandi, menanyakan apakah suhu airnya sudah pas dan nyaman baginya. Wong menjawab sudah pas. Tapi mendadak, pintu terbuka dan Guan masuk sambil tersenyum menggoda, tanpa ragu berkata bahwa dia mau mandi bareng. Kalian pasti kaget juga melihat reaksi Wong saat Guan nekat masuk ke bak. Wong dengan gugup menawarkan diri untuk keluar lebih dulu jika Guan sedang terburu-buru. Namun Guan tersenyum dan melarangnya. Dia hanya ingin mandi bersama. Sambil tersipu malu, Wong memperingatkan bahwa 2 orang dewasa mandi bersama biasanya menandakan mereka berpacaran. Guan malah mendekat dan berbisik manja agar Wong menganggapnya sebagai pacar saja sekarang. Wong bertanya apakah dia menyukainya, dan Guan jujur menjawab ragu, tapi dia selalu memikirkan Wong setiap waktu. Tiba-tiba Guan menyadari sesuatu di dalam bak. Wong pun segera minta maaf dan memegang lembut tangan gadis itu. Dia paham Guan merasa nyaman karena selalu dilindungi, tapi dia bertanya apakah perasaan itu benar-benar cinta sejati. Guan bingung dan bertanya apakah Wong tak menyukainya. Wong mengaku suka, tapi tak mau memanfaatkan situasi begitu saja. Dia ingin Guan membedakan antara cinta sejati dengan rasa berterima kasih. Wong pun keluar dari bak mandi dan berkata bahwa jika perasaannya sudah jelas dan bisa membedakan cinta dari sekadar kagum, hubungan mereka baru bisa dimulai. Setelah mandi yang menyegarkan itu, Wong keluar dan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan sangat rileks. Sambil berbaring, dia merenungkan keraguannya sendiri. Guan itu perhatian, lembut, dan jelas memiliki pesona yang luar biasa. Sosok wanita impian bagi hampir semua pria. Namun, entah mengapa dia justru menahan diri menghadapi ketulusan itu. Pikirannya melayang pada jauh, yang menganggapnya pekerja gratisan.
kontra sekali dengan kehangatan tulus yang diberikan oleh Guan. Mungkin luka pengkhianatan masa lalu membuatnya waspada, atau bisa jadi karena dia mulai benar-benar menyukai gadis itu. Saat pikiran itu berkecamuk, pintu kamar mandi perlahan terbuka. Guan melangkah keluar dengan wajah yang sedikit merona. Coba lihat ini, dia memakai kostum kucing menggemaskan yang dibeli. "Wong tadi, menggoda sekali bukan?" Wong terkejut menatapnya dalam balutan kostum ketat itu. Guan tersenyum malu dan bertanya, apakah dia menyukai gaya seperti ini? Wong mengangguk heran lalu bertanya dari mana asalnya. Guan menjawab dia menemukannya di tumpukan baju belanjaan kemarin. Wong teringat saat belanja online untuk timnya. Situs web merekomendasikan seragam pelaut seksi ini secara tidak sengaja. Saat membayangkan betapa cantiknya Guan, dia langsung membelinya. Tiba-tiba saja Guan memeluk erat tubuh Wong dari belakang. Dia berkata sejak bersama Wong, dia tak pernah kelaparan dan merasa sangat terlindungi. Guan pun berbisik lembut, meminta Wong menerima cintanya, lalu mengecup mesra bibirnya. Kisah cinta mereka resmi dimulai pagi harinya saat mereka pergi pagi-pagi sekali menuju pantai. Di tengah jalan, mereka mencari mobil yang masih berfungsi namun hasilnya nihil. Tanpa pilihan lain, terpaksa jalan kaki. Wong pun sadar dia harus segera mencari banyak emas agar bisa meningkatkan sistemnya demi membawa kendaraan dan listrik ke dunia kiamat ini. Siang itu beberapa Anders mulai muncul. Berbekal senjata api dan peluru melimpah, mereka bisa melibasnya. Namun, agar tidak berisik dan mengundang gerombolan lain, mereka memilih memakai pisau sebisa mungkin. Wong merasa sejak memperkuat jurus telapak dewa, kelincahannya meningkat pesat. Saat itu juga, Meo menyadari perubahannya yang semakin cepat dan bertanya apakah dia diam-diam berlatih keras. Wong membenarkannya. Guan pun mendekat seraya memuji kehebatan Wong yang membuatnya merasa sangat aman di sisinya. Melihat kemesraan mereka berdua yang begitu intim, Meo menjadi agak bingung. Di tengah perjalanan panjang mereka, malam pun tiba dan rombongan menemukan kawasan perumahan mati untuk berteduh. Area ini dulunya merupakan distrik mewah. Tempat sempurna bagi Wong untuk menjarah barang berharga demi meningkatkan level sistem miliknya dengan sangat cepat. Walau banyak villa mewah, dia memilih gedung asrama karena tinggi, memberikan sudut pandang luas untuk mengawasi situasi. Wong memerintahkan semua orang beristirahat dan membagi kamar tidur masing-masing agar bisa memulihkan tenaga mereka. Tapi kalian harus tahu, ada dua pria mencurigakan mengintai mereka dari balik semak. Salah satunya berbisik bahwa mereka sudah membuntuti kelompok Wong dan mengincar tas besar penuh muatan itu. Wah, kalian dan saya bakal lihat perebutan makanan ini. Tapi pria kedua ragu karena musuh bersenjata lengkap. Pria pertama membantah dan bilang kelompok itu cuma punya dua pria dewasa dengan satu kaki terluka sementara sisanya cuma wanita dan anak-anak. Akhirnya mereka sepakat untuk segera melapor kepada kepala desa mereka. Sementara itu, Wong tidur nyenyak di kamarnya. Guan bangun diam-diam sambil bergumam agar Wong bisa istirahat lebih lama. Dia berjalan ke galeri tempat Chung Ping berjaga. Guan mendekatinya dan mengaku kalau dirinya tidak bisa tidur nyenyak. Guan menawarkan diri untuk berjaga menggantikannya agar Chung Ping bisa mengistirahatkan kakinya yang sedang terluka parah. Chung Ping setuju lalu menyuruh Guan untuk segera memberitahu jika ada hal mencurigakan sebelum dia pergi istirahat. Sesaat kemudian, hujan mulai turun deras. Saat memantau area sekitar dengan teropong senapan, Guan melihat pergerakan misterius. Tanpa dia sadari, kedua pria tadi telah kembali bersama kepala desa dan beberapa orang lainnya yang bersenjata. Kepala desa menunjuk ke arah gedung dan melihat hanya ada satu penjaga. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak. Nah, perhatikan baik-baik. Guan mendadak sangat tegang saat menyadari firasat buruk dari Wong ternyata sepenuhnya terbukti benar. Ada musuh di sekitar mereka. Guan panik saat melihat orang-orang itu mulai mengepung gedung dari kedua sisi. Tepat saat itu Wong dan yang lainnya datang bersenjata lengkap. Wong menanyakan situasi dan Guan langsung melaporkannya. Dia menyebut ada sekitar 20 musuh. Tapi karena hujan deras, dia tidak tahu apakah mereka membawa senjata api. Wong langsung memimpin, meminta Guan dan Miao berjaga di jendela bersamanya sementara Chong Ping mengawasi area tangga. Chong Ping mengangguk setuju. Xiao An dan Xiao Bao ingin ikut bertempur.
Namun Chong Ping langsung melarang mereka dengan tegas. Dia memerintahkan mereka melindungi Xiao Yan sambil merapikan barang bawaan untuk persiapan evakuasi darurat. Menggunakan kekerannya, Wong menganalisis keadaan. Dia melihat para penyerang mulai menyebar luas untuk mengepung mereka. Wong akhirnya memutuskan mengambil tindakan awal dengan melumpuhkan 1 atau 2 musuh demi memberikan peringatan yang sangat keras. Begitu para preman itu melangkah maju, Wong mendadak melepaskan tembakan jitu tepat di kepala salah satunya, membuat sisanya ketakutan. Mereka langsung lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Melihat itu, Guan tersenyum puas dan merasa ini awal yang sangat bagus. Guan langsung mengangkat senapan untuk menembak lagi, tapi Wong segera menahannya karena suara bising bisa memicu bahaya lain. Suara tembakan bisa memancing kawanan Wanderers yang membuat mereka sulit kabur. Meo setuju selama preman itu tidak mengganggu, tidak perlu memperpanjang masalah ini. Sementara itu di markas penjahat, sang kepala desa tampak sangat cemas dan khawatir. Dia heran bagaimana kelompok Wong bisa memergoki mereka dalam gelap, lalu menduga musuh menggunakan kacamata malam canggih. Anak buahnya juga panik karena jika tebakan itu benar, meskipun mereka hebat di siang hari, kepala desa memutar otak lalu menyuruh anak buahnya melepas 300 Wanderers. Mereka mengurung para Wanderers di sisi barat desa untuk menyerang kelompok Wong demi menguji sisa peluru mereka. Kalian pasti tahu apa rencana licik ini. Saat hujan mereda, Wong menemani Guan berdiri sunyi di atas galeri. Wong dengan lembut menyuruh Guan istirahat karena fajar sebentar lagi tiba dan para preman itu tidak mungkin kembali. Namun Guan menolak karena ingin menemaninya. Saat mengobrol, tiba-tiba Wong mendengar suara gemerisik rumput di bawah sana. Para preman rupanya belum menyerah. Melihat 2 orang mendekat perlahan, Guan langsung membidik mereka dengan cepat. Dia menembak mati keduanya di tempat. Namun saat mereka mulai lega, gelombang besar Wanderers merayap mendekati mereka. Wong menunjukkan kalau sisi lain juga sudah dipenuhi para Wanderers yang mulai mengepung posisi mereka saat ini. Sepertinya tembakan tadi memancing kawanan monster sekitar. Guan heran karena sebelumnya mereka menembak tanpa memicu kegaduhan. Dia bertanya-tanya mengapa sekarang begitu banyak. Hingga akhirnya dia sadar ini pasti ulah para preman licik itu. Wong setuju dan menganggap situasi ini justru sangat menguntungkan bagi pertahanan mereka di tempat tersebut. Wanderers tidaklah pintar dan akan menyerang siapapun. Kehadiran mereka justru menjadi kesempatan bagus untuk latihan menembak. Latihan menembak bagi dirinya dan Xiao Bao. Wong menambahkan kalau persediaan makanan mereka masih melimpah sekarang. Karena terjebak, mereka bisa menetap beberapa hari lagi untuk memulihkan diri. Guan pun sangat setuju dengan ide tersebut. Beberapa saat kemudian, Miao dan lainnya terkejut melihat lautan Wanderers. Chong Ping sadar mereka harus segera membersihkannya. Jika tidak bersih, mereka tidak bisa pergi. Xiaowan mengingatkan pesan Wong agar tidak membunuh mereka terlebih dahulu, sebab mereka akan menggunakannya untuk latihan menembak bersama. Miao menenangkan bahwa para Wanderers tidak bisa memanjat, sehingga mereka aman dari segala serangan mendadak dan bisa beristirahat dengan sangat nyenyak malam ini tanpa rasa cemas. Dia akan berjaga agar yang lain bisa tidur. Nah, kalian dan saya harus menunggu kelanjutan kisah seru ini. Kalian dan aku bakal melihat takdir kelompok Wong yang terpojok di gedung ini. Sementara para penjara mengintip mereka. Mereka pikir menjebak Wong bakal mempermudah semuanya. Begitu pagi tiba, Wong dan Guan akhirnya terbangun dari tidur. Xian mengingatkan Wong untuk latihan menembak karena monster berkeliaran di luar. Tapi Wong menyuruhnya untuk santai dulu. Dia lapar dan mau makan dulu. Wong bilang sudah lama sekali dia tidak memasak, jadi hari ini dia akan membuat daging sapi goreng. Anak-anak langsung girang, tapi Miao mengingatkan meski makanan melimpah, mereka masih dalam kondisi terancam bahaya. Mereka dikepung dan cuma punya sayur liar, jadi jangan boros. Wong tersenyum santai sambil menenangkan hati mereka. Stok bahan masih melimpah, lagi pula memasak bukan cuma soal kenyang. Sementara itu, kubu penjara sedang membuat sup sayur hambar. Pemimpin mereka berjanji akan segera memberi mereka daging. Tapi sekarang mereka terpaksa harus puas hanya dengan meminum kuah sup. Coba perhatikan baik-baik karena tepat saat sup hambar itu mau diminum, aroma daging panggang yang lezat mendadak lewat. Wong tersenyum puas
Keahlian memasak saat kerja paruh waktu di kuliah dulu akhirnya sangat berguna hari ini. Dia langsung menyajikan hidangan itu. Meow memujinya habis-habisan karena rasa masakannya luar biasa lezat. Suasana langsung ceria. Meow curiga Wong sengaja pamer makanan enak ke musuh. Wong tertawa lebar mendengar kejelian gadis itu menebak niatnya. Di seberang, para preman membanting mangkuk dengan emosi karena iri melihat kelompok Wong pesta pora saat mereka menderita. Mereka harus menelan sup sayur menjijikkan ini. Sang ketua mencoba menenangkan emosi anak buahnya yang sudah sangat kesal. Mereka mengeluh sudah makan banyak sampah demi bertahan hidup, jadi rasanya tidak adil jika kelompok Wong makan mewah. Sang ketua mengingatkan bahwa setiap orang punya takdir masing-masing. Dia meminta mereka mengingat awal mula bencana kiamat ini. Dulu, desa mereka punya lebih dari 300 orang yang saling bekerja sama secara mandiri untuk bertahan hidup. Meski sederhana, makanan selalu cukup. Tapi penjara datang merampas semuanya, ditambah serangan monster zombie yang brutal. Infeksi menyebar cepat, memangkas populasi mereka dari ratusan hingga tersisa 20 orang saja. Semua langsung tertunduk sedih. Ketua paham mereka sudah kelaparan sangat lama. Tapi karena target buruan mereka ada di depan mata, mereka wajib tenang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan keras. Ketua tersenyum licik dan mengira musuh sedang panik mencoba kabur dari kepungan zombie. Dia yakin begitu peluru mereka habis tak tersisa, itu adalah momen paling pas untuk melancarkan serangan kejutan. Kenyataannya, anak-anak cuma sedang latihan menembak zombie. Wong dengan santai menyuruh Xian membunuh satu target lagi demi rekor 10. Dia juga memotivasi Xiao Bao yang baru mendapat 5 poin. Melihat latihan ini, Meo bertanya apakah taktik ini boros. Mungkin kita juga berpikir ini buang peluru, tapi kata Chung Ping tidak, ini adalah investasi jangka panjang yang cerdas. Begitu Xian berhasil menembak jatuh zombie ke-10, dia sangat senang. Wong memberinya hadiah berupa paha ayam goreng besar. Melihat adiknya murung, Xian langsung membagi paha ayam itu. Saat Xiao Bao terkejut, Xian tersenyum tulus sekali. Dia bilang mereka adalah keluarga yang harus berbagi. Wong kemudian menyajikan lebih banyak makanan sebagai bonus kerja keras mereka. Anak-anak bersorak sangat gembira. Namun, Miao masih merasa khawatir dan bertanya apakah persediaan mereka benar-benar cukup melimpah. Wong meyakinkannya kalau makanan masih sangat banyak. Miao heran bagaimana tas Wong selalu penuh lagi keesokan harinya. Karena itu rahasia pribadi Wong, Miao memilih diam. Latihan menembak pun berlanjut dari pagi hingga malam hari tiba. Sementara itu, para preman mulai kebingungan mendengar rentetan tembakan tak henti sejak pagi buta tadi. Mereka heran dari mana asal amunisi sebanyak itu. Sang ketua menyuruh mereka bersabar menghadapi kebisingan yang mengganggu ini. Suara berisik itu pasti akan memancing gerombolan monster lain dan membuat amunisi mereka terkuras habis dalam sekejap. Sementara itu, Wong berbaring santai di bangku dan meminta pijat karena lelah menghabisi begitu banyak zombie sendirian. Guan menawarkan bantuan agar Wong tidak terlalu kelelahan, tapi Wong menegaskan dia masih bisa mengatasi semuanya dengan baik. Lagi pula, dia sengaja memanfaatkan para zombie sebagai sasaran tembak gratis demi melatih keakuratan tembakan kepalanya sendiri. Xian kagum karena Wong sudah melumpuhkan lebih dari 300 zombie sendirian tanpa bantuan siapapun. Wong sadar, untuk meningkatkan level sistemnya, dia memang harus aktif memburu monster-monster tersebut dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba segerombolan zombie baru berdatangan karena terpancing suara bising. Ini menjadi ladang emas untuk menimbun banyak poin. Setelah berhari-hari latihan intens ditambah efek keahlian spesialisasi menembak, kemampuan Wong kini meningkat pesat di atas rata-rata. Bahkan tingkat akurasinya kini melampaui polisi Miao. Pistol biasa di tangannya terasa mematikan layaknya senjata laras panjang. Meski sudah terjebak selama 7 hari tanpa mendapat barang berharga, momen latihan ini memberinya keuntungan yang tak terduga. Dia pun membagikan kotak makanan berat kepada rekan-rekannya dengan senyum lebar di wajah tampannya saat itu. Nah, kalian pasti setuju kalau tas Wong memang ajaib dan kita tunggu saja kejutan gila apalagi berikutnya. Kalian harus tahu, tanpa persediaan ini mereka bakal makan sayur liar lagi. Makanya Meo sangat bersyukur. Meo sekarang mengerti mengapa Wong selalu santai. Dia yakin makanan melimpah ini akan cukup sampai Wong kembali nanti.
mereka untuk makan dengan baik dan menjaga diri selama 7 hari ke depan, berjanji membawa lebih banyak makanan nanti. Miao tersenyum dan berkata mereka sangat mempercayainya. Wong lalu menjelaskan kepada semua orang setelah sekian lama bersama bahwa makanan yang dia bawa harus dibeli menggunakan emas dan perhiasan berharga. Dia juga menambahkan bahwa meskipun emas tidak terlalu berharga dibanding bahan makanan saat ini, dia punya cara rahasia untuk memanfaatkan semua perhiasan itu. Saat waktunya tepat, dia akan menceritakannya. Semua orang, termasuk Guan dan Meu, berjanji untuk menjaga rahasia ini erat-erat. Wong berpamitan untuk pergi dan mengingatkan mereka agar tetap waspada karena masih banyak gelandangan berkeliaran di lantai bawah. Dia berteleportasi kembali ke dunianya, mendarat di rerumputan, lalu segera meminta sistem untuk membuat titik pendaratannya jauh lebih akurat nanti. Sistem menjamin akan beres. Wong lalu memeriksa ponselnya dan mendapati panggilan tidak terjawab dari Hong Fi, Xing, dan Xiao. Wong heran mengapa Jiao menelponnya kembali setelah putus, tapi mari kita lihat apa yang dia lakukan setelah ini. Dia mengesampingkan hal itu dan segera menghubungi Hong Fi mengenai toko mereka setibanya di dalam villa miliknya pribadi. Saat Hong Fi bertanya mengapa panggilannya tidak dijawab, Wong beralasan sedang sibuk mengurus sesuatu dengan sinyal yang sangat buruk. Kemudian, dia menanyakan apakah polisi sudah menghubungi temannya itu. Hong Fi heran mengapa polisi harus mencarinya, membuat Wong menceritakan semuanya. Wong khawatir setelah keributan dengan Dong, geng itu akan melapor ke polisi dan menyeret nama Hong Fi ke dalamnya. Tapi Hong Fi menenangkannya, menjelaskan bahwa para preman itu tidak akan berani lapor polisi demi menjaga harga diri mereka. Dia juga mengabarkan bahwa persiapan toko hampir rampung bersama Xing. Wong berniat menanyakannya lebih lanjut, tetapi dia memutuskan ini sudah terlalu larut dan mengusulkan untuk melanjutkan obrolan besok. Setelah mematikan panggilan tersebut, Wong kembali melihat Jiao menelepon lagi. Ketika diangkat, dia langsung membahas rumor bahwa Wong telah menembak salah satu anggota kelompok, Macan Hitam. Wong membenarkannya, tetapi langsung menegaskan agar dia tidak ikut campur urusannya. Namun Xiao mengaku hanya ingin memberikan peringatan bahwa dia dalam bahaya besar. Dia menjelaskan bahwa Li sangat terkejut saat mengetahui bahwa Wong memiliki senjata api. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja, bahkan Li berniat menyewa pembunuh bayaran profesional untuk menghabisi Wong. Ketika melihat Li mendekat dari belakangnya, perempuan itu langsung mematikan sambungan telepon secara tiba-tiba. Kalian pasti heran melihat perubahan sikap perempuan itu. Dan begitu pula Wong yang mulai merenungkan situasi bahaya ini. Meskipun keahlian menembaknya sudah mencapai tingkat 4, dia tahu menggunakan senjata api di dunianya tidak selalu praktis. Apalagi dengan ancaman pembunuh bayaran kiriman Li. Wong sadar jika hanya mengandalkan jurus tapak prajurit perkasa saja tidak akan pernah cukup. Demi memperkuat dirinya sendiri, dia langsung memanggil sistem untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Wong menyatakan ingin melakukan undian lotre karena ingin meningkatkan jurus tapak prajurit miliknya dan mendapatkan sumber daya baru. Tanpa membuang waktu, sistem memunculkan mesin lotre bercahaya emas yang langsung melayang tepat di hadapan dirinya. Sistem memberitahu bahwa tersisa 150 kg emas di ruang penyimpanan, hanya cukup untuk 1 kali undian. Wong mulai menimbang pilihan dan memutuskan mencoba sekali dulu. Jika hasilnya kurang memuaskan, dia berencana mengambil 1000 kg emas dari ruang bawah tanah untuk 10 undian tambahan, lalu menggantinya dengan hasil jarahan dunia kiamat. Sistem juga mengabarkan bahwa ia hanya membutuhkan 50.000 kg emas lagi untuk melakukan peningkatan tingkat berikutnya. Setelah diperbarui, toko sistem akan aktif dan memungkinkan pertukaran langsung emas atau perhiasan berharga menjadi berbagai macam barang bermanfaat. Sangat tertarik dengan potensi besar tersebut, Wong menarik tuas lotre dan langsung mendapatkan keahlian baru bernama Read Crossing the River. Penasaran dengan kemampuannya, Wong membaca deskripsi keahlian tersebut lalu bertanya bagaimana cara menghitung nilai tenaga dalam miliknya. Sistem menjelaskan kekuatan ini dihitung dari atribut vitalitas, di mana 1 poin setara 10 poin tenaga dalam.
Sangat bersemangat mencoba kemampuan barunya, Wong langsung melangkah ke jalanan luar untuk segera mengujinya. Dia memperkirakan jarak menuju pusat kota sekitar 5 kilometer. Merasa penasaran seberapa cepat dirinya bisa sampai ke sana. Wong langsung mengaktifkan keahlian legendaris tersebut dan mulai berlari kencang menerobos angin malam dengan tubuh yang sangat ringan. Saat kakinya menapak di pusat kota, dia sendiri terkejut karena berhasil menempuh seluruh rute itu dengan sangat cepat. Jarak 5 kilometer hanya butuh 9 menit. Di sana, dia melihat sekelompok preman mengganggu pedagang tua dan anak perempuannya yang sedang mendirikan kedai dagangan mereka. Para preman itu menuntut uang keamanan dan Wong menyadari mereka semua adalah anggota geng macan hitam. Ketika salah satu anak buah mengancam sang ayah, datanglah senior mereka bernama Gi. Ki pura-pura baik mau bayar pungli itu, tapi matanya jelalatan menatap anak gadisnya. Disinilah kekacauan baru menanti kita. Kalian dan aku bakal melihat aksi menegangkan saat si keparat mendekati gadis kecil itu, tapi kakek misterius langsung memperingatkannya agar menjauh. Wong melangkah maju dengan amarah membara untuk menghentikan mereka. Namun tepat saat J mencoba menculik gadis itu, sebuah tangan tua tiba-tiba mencengkeram pergelangan Gi dengan sangat kuat. Si kakek menyindir betapa memalukannya pria dewasa yang tega menindas lansia dan gadis kecil, lalu mempertanyakan harga diri mereka. Murka Jai memperingatkan kakek itu agar tidak ikut campur dan mengancam akan meremukkan kepalanya. Tetapi si kakek dengan tenang malah menantangnya. Detik berikutnya, Jai menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Cengkeraman si kakek begitu kokoh tak tergoyahkan. Di saat yang lain, hanya bisa kebingungan. Wong menyadari sesuatu. Dia tahu Gi bukan sengaja diam, melainkan karena memang benar-benar terkunci rapat. Si kakek pun mengejek J, menanyakan kemana perginya ancaman untuk meremukkan kepala tadi. Sangat murka, Jai langsung memerintahkan anak buahnya menyerang. Salah satu preman melayangkan pukulan keras ke wajah si kakek. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Pukulannya sama sekali tidak mempan. Si penyerang yang terhuyung kaget langsung menuduh kakek itu memakai semacam sihir hitam. Sambil menyeringai, si kakek menjelaskan bahwa ini bukanlah sihir hitam, melainkan kungfu. Detik berikutnya, dia menghantam kedua preman itu dengan serangan telapak tangan yang sangat dahsyat. Hantaman telapak tangan sakti itu meluncur deras, membuat tubuh kedua berandalan tersebut langsung terhuyung jatuh ke belakang. Semua orang sontak terperangah menyaksikan kehebatan kakek ini. Preman lain pun segera mencabut pisau mereka dan merangsek maju siap membantai. Namun si kakek dengan lincah menghindari setiap tusukan dan membalas dengan pukulan cepat bertubi-tubi. Tepat saat Jai menerjang, membawa pisau tajam, kakek itu menangkis tangannya hingga senjata itu jatuh ke tanah. Lewat satu gerakan cepat, dia membanting Jai tepat di samping rekannya sambil menyindir bahwa mereka sangat cocok terkapar bersama. Saat Jai melompat menyerang lagi, sambil mengayunkan sebuah bangku, Wong mendadak turun tangan. Menggunakan jurus telapak prajurit perkasa yang sangat kuat, dia mengempaskan Ji dengan sangat keras ke tanah. Si kakek memperhatikan dengan terkejut, langsung menyadari kedahsyatan pukulan Wong tersebut. Para penonton pun bersorak gembira melihat para preman itu akhirnya diberi pelajaran. Wong segera berbalik menanyakan kondisi si kakek. Kakek itu mengangguk kagum lalu memuji kehebatan Wong. Pemilik kedai beserta putrinya pun berterima kasih kepada mereka berdua karena telah menyelamatkan mereka. Wong memperingatkan bahwa lapak ini tidak aman lagi setelah mereka membuat para preman murka. Sementara itu, anak buah Ji mulai kabur dan Jai pun berusaha melarikan diri. Namun Wong langsung menghadangnya dan bertanya, apakah dia pikir bisa lolos begitu saja setelah berbuat onar. Ketakutan, Jai memohon agar tidak dipukul lagi. Wong menegaskan dia tahu ini wilayah geng macan hitam, tetapi itu bukan alasan untuk menindas. Kalian pasti tahu kan, mereka bukan tipe penindas. Dengan santai, Wong tersenyum dan menegaskan kalau mereka tidak beraliansi dengan geng manapun, sambil menyebutkan namanya kepada Ji. Namun saat Wong menanyakan nama kakek misterius itu, sang kakek hanya tersenyum tenang dan berbisik bahwa bajingan seperti Jai
tidak pantas mengetahuinya sekarang. Wong lalu memerintahkan Jai pergi seperti perintah si kakek. Tiba-tiba Ji teringat sesuatu yang sangat penting. Wong adalah target yang selama ini dicari-cari oleh Bos Dong. Dia sadar Wong adalah sosok kejam yang menembak Dok hingga harus terbaring sekarat di rumah sakit. Dari lamunannya, J tersentak mendengar bentakan Wong yang menyuruhnya segera pergi. Ketakutan setengah mati, Jai pun langsung kabur terbirit-birit. Orang-orang bersorak memuji mereka berdua sebagai pahlawan sejati. Namun, warga sekitar juga memperingatkan bahwa komplotan geng tersebut tidak akan tinggal diam dan menyarankan mereka segera pergi. Wong setuju. Tetapi sebelum berpisah, si kakek mengajaknya untuk menikmati secangkir teh bersama. Di tempat yang lebih tenang, si kakek menyadari bahwa Wong telah mencapai tingkat kedua, jurus telapak prajurit perkasa. Terpukau oleh kepekaan luar biasa itu, Wong langsung tahu kakek ini adalah seorang master sejati. Saat ditanya usia, Wong menjawab baru 21 tahun dan masih berstatus mahasiswa. Si kakek terus melayangkan pujian. Wong mengucapkan terima kasih dengan sangat rendah hati atas sanjungan tersebut. Si kakek tersenyum ramah lalu mengutarakan sebuah permintaan yang cukup lancang. Menanyakan apakah Wong bersedia membantunya. Wong menjawab selama itu dalam batas kemampuannya dia tidak keberatan. Sang master pun menantang Wong bertarung untuk menguji jurus Tai Chi miliknya melawan telapak prajurit perkasa. Wong seketika terkejut dan ragu-ragu karena khawatir kedahsyatan jurus telapaknya tersebut dapat melukai tubuh renta si master. Namun kakek itu meyakinkannya bahwa Tai Chi miliknya bukanlah pajangan belaka. Dia berjanji pertarungan ini hanya sekadar uji tanding dan akan berhenti pada saat yang tepat untuk bertukar ilmu. Wong akhirnya setuju dan mereka langsung mengambil kuda-kuda siap beradu kekuatan. Sang master menyuruh Wong menyerang terlebih dahulu, tetapi pemuda itu agak sungkan dan meminta si master untuk memulai duluan. Namun si master memperingatkan jika dia yang memulai, Wong tidak akan mendapat giliran. Jadi, terpaksa Wong harus menyerang duluan. Wong akhirnya setuju dan menggunakan sekitar 30% kekuatannya untuk melesat maju, mengarahkan telapak tangannya ke arah lawan. Dan seperti dugaan kita, sang master menangkisnya dengan mudah lalu membalas telak hingga Wong terpental mundur beberapa meter. Kalian harus lihat ini, Wong benar-benar terpana melihat kecepatan sang guru yang bahkan hampir tidak bisa ditangkap oleh mata kepalanya sendiri. Pukulan ringan sang guru ternyata berdampak luar biasa. Beliau tersenyum dan berkata, menundukkan kekerasan dengan kelembutan adalah inti Tai Chi. Keindahan dari Tai Chi. Beliau menambahkan jika Wong sengaja menahan diri tadi, maka dia benar-benar meremehkannya. Namun Wong langsung menjawab bahwa mulai sekarang dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Wong langsung menerjang sang guru lagi dengan segenap tenaga yang dia miliki. Namun sang guru tetap terlihat sangat tenang. Sesaat kemudian beliau menyuguhkan teh. Sementara wajah Wong kini sudah babak belur. Wajahnya penuh luka karena terkena banyak hantaman. Kekuatan sang guru jauh melampauinya. Dan tak satu pun serangan Wong yang berhasil. Wong lalu berterima kasih atas bimbingannya. Sang guru memujinya. Di usia semuda itu Wong telah berhasil melatih tenaga dalam luar biasa. Bakatnya memang nyata. Namun beliau menunjukkan bahwa gerakan bertarung Wong masih sangat kaku dan itulah penyebab dia mudah terluka. Wong juga dinilai kurang pengalaman bertarung nyata. Untuk membangkitkan potensi penuh dari jurus telapak dewa, dia butuh lebih banyak latihan praktis. Disinilah Wong langsung mengajukan sebuah permohonan. Dia sangat ingin mempelajari Tai Chi langsung dari sang guru dan menjadi muridnya. Sang guru bertanya apakah mempelajari Tai Chi tidak akan mengganggu latihan Wong sebelumnya, mengingat dia belum sepenuhnya menguasai telapak dewa. Wong meyakinkan beliau agar tidak perlu khawatir. Dia berjanji tidak akan pernah melalaikan latihan jurus telapak dewa miliknya nanti. Nah, perhatikan baik-baik. Wang menjelaskan, meski telapak dewa sangat kuat menyerang, jurus itu hanya mengandalkan tenaga kasar semata. Jurus itu tidak berguna melawan orang yang lebih kuat. Berbeda dengan Tai Chi yang mampu digunakan untuk menyerang sekaligus bertahan. Bahkan bisa membalikan kekuatan lawan untuk menyerang balik. Sang guru mengangguk, sangat terkesan dengan pemahaman mendalam yang dimiliki Wong.
Beliau menjelaskan bahwa telapak dewa memang bela diri tingkat tinggi berbasis kekuatan murni, namun itu juga merupakan ilmu bela diri Buddha. Di dalamnya terkandung belas kasih dan kemurahan hati yang mencerminkan ajaran Buddha yang sesungguhnya. Sang guru juga menilai Wong tidak sombong dengan kemampuannya, melainkan justru khawatir akan melukai orang lain. Oleh karena alasan mulia itulah, sang guru akhirnya setuju mengangkat Wong menjadi muridnya. Wong sangat gembira dan langsung berterima kasih atas kebaikan beliau. Dalam hati, sang guru tidak pernah menyangka akan menemukan murid yang sangat berbakat ini hanya saat sedang berjalan-jalan santai. Beliau kemudian mengungkap nama aslinya adalah Jungu dan menjelaskan bahwa bela diri keluarga ini biasanya dilarang diajarkan kepada orang luar. Wong merasa sangat terhormat karena sang guru menganggapnya seperti keluarga sendiri. Dia berjanji akan berlatih sekuat tenaga agar tidak mengecewakan. Jungu membalas bahwa keberhasilan latihan ini tergantung kemampuan Wong sendiri. Namun beliau memperingatkan jika Wong sampai bertindak amoral setelah bergabung, maka beliau sendiri yang akan membereskan konsekuensinya tanpa ampun. Wong sempat terkejut melihat ekspresi serius sang guru yang mendadak berubah. Namun dia segera meyakinkan bahwa dirinya tidak akan pernah mempermalukan nama sekte ataupun bertindak melanggar hati nuraninya sendiri. Tenang, perjalanan kita masih berlanjut. Sekarang Wong terlihat sedang berjalan menyusuri jalanan bersama kedua temannya, Hongfi dan juga Xing. Xing bertanya apakah mereka benar-benar akan membeli mobil mewah untuk mereka berdua. Wong menjelaskan mobil itu untuk menunjang efisiensi kerja. Sebagai pemegang saham perusahaan kendaraan mewah tentu sangat sesuai dengan status mereka saat ini. Xing lalu balik bertanya kepada Wong, mobil apa yang ingin dibeli Wong untuk dirinya sendiri? Jawaban Wong membeli mobil van membuat kedua temannya langsung terkejut. Namun dia yakin mobil van akan membuat Guan dan yang lainnya senang. Begitu sampai di ruang pameran, teman-temannya langsung terpukau. Tiba-tiba Wong melihat seorang manajer wanita muda sedang memarahi karyawannya dengan sangat kasar. Manajer itu bertanya dengan nada tinggi, mengapa sang karyawan tidak melapor saat ada pelanggan penting yang datang. Karyawan itu menjawab dia sungkan karena manajer sedang istirahat. Hal itu justru membuat sang manajer makin murka. Melihat kejadian ini, Wong merasa prihatin dengan buruknya tata kelola tempat tersebut. Wong lalu memanggil manajer itu dan berkata dengan sopan bahwa dia dan teman-temannya ingin mencari mobil, meminta agar ditunjukkan beberapa pilihan. Sementara itu, teman-temannya mulai sibuk mengambil foto mobil di sana. Melihat hal itu, sang manajer langsung membentak mereka dengan kasar. Dia menyuruh mereka menjauh karena mobil-mobil itu sangat mahal. Dia lalu menatap sinis pakaian dan sepatu Wong dari ujung kaki ke kepala. Dengan belak-belakan dia mengejek Wong hanya tampak seperti pelajar biasa, lalu menegaskan showroom ini sama sekali tidak menjual sepeda kayu. Wong dengan tenang bertanya apakah dia dikira tidak mampu membeli mobil di sini. Wanita itu malah menyuruh karyawannya saja yang melayani mereka. Dia mengancam jika target penjualan bulan ini tidak terpenuhi, karyawan itu akan dipecat. Setelah wanita itu pergi, sang karyawan yang bernama Xiao menenangkan Wong dan memintanya tidak tersinggung karena manajernya memang sering bertingkah begitu. Wong kemudian menanyakan soal ancaman pemecatan tadi. Dia bertanya seberapa banyak kekurangan penjualan agar Xiao bisa mencapai target bulanan tersebut. Xiao menjawab dengan lesu bahwa jaraknya masih terlampau jauh. Wong langsung menenangkannya dan berjanji jika Xiao memberikan rekomendasi terbaik, dia akan membantu menutup seluruh target penjualan tersebut seketika. Xiao pun mulai menunjukkan beberapa mobil. Pertama, dia menawarkan mobil seharga 630.000. Kedua teman Wong merasa sangat gembira, namun Hongfi merasa mereka belum butuh mobil semahal itu untuk sekadar menjalankan bisnis tanpa perlu bergaya. Tapi Wong malah bilang mobil ini terlalu murah dan minta dicarikan yang lain. Percayalah, kita pasti bakal takjub dengan pilihannya nanti. Kalian harus lihat ini, Wong justru mengincar mobil yang jauh lebih mahal. Teman-temannya pun kaget, tapi Wong tersenyum santai sambil merangkul mereka dan berkata bahwa mereka adalah sahabat sejati yang tak akan pernah dilupakan kebaikannya. Dia berjanji akan membantu mereka meraup uang banyak dan menjadi miliarder.
Mendengar ucapan itu, teman-temannya dan Xiao langsung terharu, walau Xiao agak ragu apakah mereka benar-benar sanggup membeli mobil sekelas mewah ini. Berikutnya, Xiao memamerkan Mercedes seharga 970.000, tapi Wong malah bertanya apa ada yang di atas 1 juta. Xiao langsung menunjuk model Mercedes lain yang merupakan varian termahal di seri itu. Teman-teman Wong pun dibuat semakin tercengang dan sangat kagum. Hong Fei bahkan nekat masuk ke dalam mobil demi merasakan kemewahannya. Lalu saat Wong menanyakan harganya, Xiao membocorkan bahwa mobil itu seharga 2,3 juta. Xi langsung melongo dan Hong Fei mengaku takkan berani masuk jika tahu harganya semahal itu sejak awal berada di dalam mobil tersebut. Tepat saat itu, si cewek manajer datang menghampiri dengan wajah ketus dan langsung mempertanyakan tujuan mereka. Apakah pemuda dekil seperti mereka sanggup membelinya? Saat dia mengusir Hong Fei keluar, Wong langsung menahannya dan berkata dengan tegas bahwa temannya bebas duduk di mana saja. Wong yang akan mengatasinya. Si cewek pun beralih memarahi Xiao karena berani menawarkan unit semahal itu untuk mereka uji coba. Merasa kesal dengan ucapan ketus itu, Xing membalas bahwa sikap si cewek sangatlah tidak sopan. Cewek itu langsung membentak balik bahwa mahasiswa miskin tanpa uang tidak usah sok-sokan datang hanya untuk sekadar menjajal mobil sport mewah. Di tempatnya, dia pun menyuruh mereka segera pergi dan mengancam akan memanggil satpam untuk menyeret mereka keluar. Xing mengancam akan melaporkan perilaku buruknya pada manajemen, namun Wong segera menenangkannya. Wong justru menyuruh si cewek memanggil satpam saja karena Wong bakal beresin sisanya. Nah, disinilah situasi mulai memanas saat satpam datang dan si cewek angku itu menyuruh mereka diusir. Xiao mencoba membela dengan berkata mereka adalah pelanggan, tapi si cewek tak peduli. Para satpam pun langsung mendesak mereka bertiga untuk segera pergi atau terpaksa diseret keluar. Wong yang santai malah menantang apa yang akan terjadi jika mereka menolak. Salah satu satpam maju hendak mencengkeramnya. Namun dalam sekejap mata, Wong melayangkan serangan telapak tangan yang kuat ke dada kedua satpam hingga terjungkal ke lantai. Xing dan Hong Fei pun dibuat melongo melihat kehebatan bela diri Wong yang luar biasa. Si cewek yang panik langsung menuntut penjelasan atas kekerasan itu dan mendesak Wong membayar biaya medis saat itu juga atau dia akan segera memanggil polisi. Tanpa ragu, Wong melemparkan sebatang emas murni ke hadapannya sebagai biaya ganti rugi pengobatan. Dia menegaskan bahwa si ceweklah yang memulai keributan ini. Mereka datang berniat membeli mobil tetapi malah diintimidasi dengan satpam. Jika dia tetap bersikeras memanggil polisi silakan saja karena temannya sudah merekam semua kejadian itu dari awal sampai akhir. Tiba-tiba salah satu satpam menyadari bahwa emas batangan itu tampak sangat asli. Cewek itu langsung syok. Kalian pasti tahu apa yang dia pikirkan. Sekarang bocah-bocah dekil ini ternyata kaya raya. Wang berkata akan memberinya pelajaran berharga. Baginya, setiap pembeli wajib dihormati dan kesombongan cewek itu telah merusak nama baik dealer tersebut. Cewek itu mendadak bersikap sok ramah namun Xiao merasa muak dengan kepalsuannya. Si cewek pun langsung mengancam akan memecat Xiao lewat kantor pusat. Sambil tersenyum tipis, Xiao berkata tidak usah repot-repot karena dia memilih mengundurkan diri. Sekarang juga, demi menjaga integritasnya. Xiao percaya bahwa melayani pelanggan dengan tulus adalah kunci utama untuk menjadi sales yang sukses dan jujur. Namun, jika sukses harus menjadi angkuh seperti cewek itu, dia lebih baik mencari pekerjaan lain. Wong segera menahannya dan berkata masih membutuhkannya. Saat Xiao mengingatkan dirinya sudah keluar, Wong membalas bahwa setiap industri pasti punya oknum bermasalah seperti cewek itu. Tapi Xiao tak harus ikut-ikutan. Wong lalu menegaskan bahwa dia berniat memborong 3 unit mobil kasta tertinggi dengan warna berbeda sekaligus. Keputusan ini sontak membuat Xiao dan cewek itu terkejut setengah mati karena harganya mencapai 2 juta lebih per unit. Wong dengan santai menyodorkan ponselnya ke Xiao untuk meminta nomor rekening resmi dealer agar dia bisa langsung mentransfer seluruh biayanya.
Detik itu juga, Hong Fei pun menimpali dengan ancaman akan melaporkan kelakuan buruk si cewek ke kantor pusat biar dia yang didepak dari sana. Begitu Wong selesai mentransfer uangnya, salah satu satpam memberitahu si cewek bahwa dana sebesar 7 juta baru saja masuk ke rekening toko. Saat dia memeriksa nama pengirimnya, tertulis nama Wong di sana. Wong lalu meminta Xiao untuk segera mengurus semua berkasnya. Ketika mereka hendak beranjak pergi, cewek itu mendadak memanggil Wong dengan nada manis untuk memberi selamat karena telah menjadi pelanggan VIP di dealer mereka. Dia meminta maaf dengan sangat menyesal, namun Wong membalasnya dengan dingin bahwa semuanya sudah terlambat. Teman-teman Wong menyarankan untuk tetap melaporkannya, tapi si cewek memohon agar tidak dipecat dari posisinya sebagai manajer. Dia bahkan rela melakukan apapun demi Wong. Wong akhirnya menyuruhnya menyerahkan semua komisi penjualan itu kepada Xiao sepenuhnya. Mendengar hal itu, Xiao merasa sangat tersentuh. Wong juga memperingatkan si cewek agar tidak mencari masalah atau mempersulit posisi Xiao di kemudian hari. Setelah dia setuju, mereka bertiga pun pergi membawa pulang mobil sport baru mereka dan langsung meluncur di jalanan dengan penuh sukacita. Sepanjang jalan, mereka saling bertelepon dan memuji habis-habisan aksi luar biasa yang baru saja dilakukan oleh Wong hari ini. Hong Fei menyadari sejak putus dari pacarnya, kepribadian Wong benar-benar berubah drastis. Di tengah obrolan seru itu, mendadak ada 2 mobil sport di depan mereka. Sing bilang ada janji dengan pengrajin emas, jadi mereka harus menyalipnya. Percayalah, perjalanan seru kita baru saja dimulai. Hong Fei setuju, lalu mereka tancap gas. Nah, kalian harus lihat bagaimana pengemudi mobil depan menyadari ada yang membuntuti mereka. Mereka pun ikutan ngebut agar tidak tersusul. Dengan antusias, Hong Fei menebak kalau orang-orang itu ingin mengajak mereka balapan. Sing dan Hong Fei langsung bersiap. Tapi saat Wong bertanya kapan terakhir mereka menyetir, ternyata mereka cuma pernah membawa mobil ayahnya. Wong langsung memperingatkan mereka untuk tidak mengambil risiko gila karena kemampuan menyetir mereka jelas kalah jauh dari lawan di depan. Mereka berdua pun setuju. Sementara itu, pengendara di depan heran kenapa 3 mobil di belakang mereka tiba-tiba melambat. Temannya menduga mobil-mobil itu cuma sedang uji coba karena tidak punya plat nomor sama sekali. Namun si pengemudi pertama merasa tidak mungkin dealer mengizinkan uji coba secepat ini, yang berarti mobil-mobil mewah itu sebenarnya sudah dibeli. Dia sangat penasaran ingin tahu siapa orang kaya gila yang sanggup membeli 3 unit AMG GTS sekaligus seperti itu. Saat dia melambat, Sing memberitahu Wong kalau mobil di depan juga ikut memelan untuk membiarkan mereka mendekat. Begitu posisi mereka sejajar, pengendara itu menunjuk ke depan sambil berteriak memberitahu kalau ada pom bensin dekat sini. Dia mengajak Wong mampir untuk saling kenal. Di pom bensin, kalian pasti bakal terpukau melihat deretan mobil sport mewah berkumpul. Wong dan teman-temannya segera menghampiri kedua pengemudi itu untuk bertanya ada perlu apa. Salah satu dari mereka tersenyum ramah. Dia mengaku hanya ingin berteman dan memperkenalkan dirinya sebagai Liu Xinghua, ditemani oleh temannya bernama Zhang Wenqiang. Wong pun gantian mengenalkan diri. Lu mengaku sangat penasaran karena mereka bertiga mengendarai tipe mobil sport yang sama persis. He mengira mereka ingin membuat tim balap karena biasanya anak muda kaya raya lebih memilih Ferrari atau Porsche. Tapi mereka justru menyukai Mercedes-Benz. Wong tersenyum lalu menjelaskan kalau ini bukan sekadar karena mereka menyukai merek tersebut. Mereka membeli 3 sekaligus untuk gaya-gayaan. Zhang mengaku belum pernah menjajal AMG GT. Mendengar hal itu, Wong langsung bereaksi. Dia melempar kunci mobilnya dengan santai dan menyuruh Zhang mencobanya. Zhang sangat terkejut, sementara Lu langsung melemparkan candaan. Dia bilang mobil kesayangan dan wanita tidak boleh dipinjamkan, tapi Wong sangat murah hati. Zhang pun membalas gurauan itu. Apalagi Ferrari milik Lu berharga 5-6 juta. Jadi jika mobil Wong tergores, tinggal minta ganti rugi padanya. Lu kemudian memberikan kunci Ferrarinya kepada Wong dan mencoba Porsche milik Zhang. Mereka berlima akhirnya bertukar mobil dan mengobrol. Wong segera menyadari kalau Lu dan Zhang bukan sekadar pemuda kaya biasa. Keluarga mereka sangat terpandang dan berpengaruh besar. Namun mereka sama sekali tidak sombong seperti anak orang kaya pada umumnya. Sebaliknya,
Lu dan Zhang sangatlah ramah. Saat makan bersama, suasana terasa begitu hangat dan penuh tawa. Ketika Lu dan Zhang mendengar rencana masa depan mereka, bahwa Wong dan teman-temannya yang masih kuliah berniat membuka toko perhiasan, mereka langsung menaruh rasa hormat yang besar. Lu sangat mengagumi tekad mereka dan tertarik dengan bisnis tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk saling bertukar nomor telepon. Lu berpesan agar Wong tidak sungkan menghubunginya jika butuh bantuan atau punya ide bisnis menarik. Tapi, waktu terus berjalan, kini saatnya kita kembali ke dunia kiamat. Kali ini, Wong membawa tumpukan makanan dan mobil van yang sangat besar. Dia mencemaskan kondisi Guan dan yang lainnya selama 7 hari ditinggal pergi. Apalagi banyak sekali pengembara berkeliaran di sana. Wong segera memerintahkan sistemnya untuk mengaktifkan portal teleportasi. Tanpa menunggu lama, sistem langsung bekerja. Wong langsung terlempar kembali ke dunia kiamat. Tapi anehnya, dia malah mendarat tepat di dalam bak mandi. Saat Wong protes kenapa dia didepak ke kamar mandi, sistem beralasan kalau koordinat dipilih berdasarkan keinginan bawah sadarnya. Sistem menegaskan kalau ini murni keinginannya sendiri, bukan kesalahan sistem. Wong hanya bisa pasrah lalu melangkah keluar. Namun, dia mendadak shock melihat Meo sedang berganti pakaian di kamarnya. Wong langsung bertanya, kenapa dia ada di situ? Meo yang malu spontan menamparnya sambil berteriak kalau ini kamarnya. Wong pun bergegas keluar dan menemui Guan serta Xiaan. Guan langsung memeluknya dengan gembira, tapi hidung Wong mendeteksi bau busuk yang sangat menyengat di sekitar tempat itu. Xiaan menyuruhnya melihat sendiri keluar rumah. Di sana, Wong terkejut melihat tumpukan mayat pengembara yang berserakan. Mayat-mayat itulah sumber bau busuknya. Dengan polos, anak-anak berkata, serbuan monster ini membuat kemampuan menembak mereka meningkat. Cungping menjelaskan kalau para berandalan desa itu sangat pengecut. Mereka sengaja memancing kawanan pengembara agar menyerang mereka. Wang guesses they wanted to drain their ammo before attacking. Miao joins them and complains about the terrible smell. Dia mengeluh bau mayat ini sangat menyiksa. Dan jika bukan karena menunggu Wong, mereka pasti sudah pergi dari dulu. Guan pun menanyakan kepastian rencana mereka untuk pergi. Wong mengangguk setuju dan memutuskan mereka berangkat besok pagi sekali. Sementara itu, kelompok berandalan berkumpul di sebuah gedung. Mereka heran karena sasaran mereka masih bisa bertahan 7 hari. Mereka seolah memiliki amunisi tanpa batas seperti gudang senjata berjalan. Sang ketua memperingatkan bahwa kini para pengembara telah habis. Anak buahnya mulai tidak sabar, tapi dia menyuruh tetap tenang.